Sanggam Sihaan. Ya, selamat pagi juga kami sampaikan kepada kami Pendeta Saud Sirait, dan selamat pagi kami sampaikan buat adik-adik kami mahasiswa Sivitas HKBP Nomensian Siantar. Baik Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi acara ini akan segera kita mulai. Kami juga sudah terhubung dengan panitia dari Sivitas Akademika HKBP Nomensian. Sebagai tentatif acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, nanti diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita akan masuk pada kebaktian singkat. Selanjutnya nanti akan ada pembacaan profil singkat tentang Universitas HKBP Nomensian Siantar. Lalu ada sambutan dari Bapak Rektor HKBP Siantar, Bapak Profesor Dr. Sanggam Sihaan. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh anggota DPR RI, Bapak Dr. Sihar PH Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 2 Sumatera Utara. Dan di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab nantinya yang akan kami buka kepada floor, terutama kepada adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi Universitas HKBP Nomensian Pematang Siantar. Mungkin ini sekedar informasi buat Bapak Ibu serta hadirin sekalian, para peserta rapat reses kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, kami mohon izin sebentar kepada Pak Rektor dan Pak Sihar, apakah acara ini sudah dapat kita mulai? Mohon izin Pak. Sudah Ibu Sondang, sudah dapat kita mulai. Sudah bisa mulai Sondang, saya sudah siap. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, peserta rapat reses perseorangan kali ini, acara segera kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang pada acara Serap Aspirasi Publik anggota DPR RI Bapak Dr. Sihar PH Sitorus bersama Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensian Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak Rektor HKBP Nomensian Pematang Siantar, Bapak Profesor Dr. Sanggam Sihaan, dan seluruh yang kami hormati Pak Sihar Sitorus selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan yang kami banggakan serta yang kami sayangi adik-adik kami para mahasiswi Universitas HKBP Nomensian Pematang Siantar. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sudah selayaknya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih penganugerahannya, sehingga pada pagi hari berbahagia ini kita masih dapat bertatap muka melalui Zoom meeting ini untuk mendengarkan, bersilaturahmi dan bersapa dengan Bapak anggota DPR RI, Bapak Dr. Sihar PH Sitorus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberikan berkatnya agar acara kita ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, di awal acara pembukaan, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, acara kita yang selanjutnya adalah kebaktian singkat kepada Amang Pendeta Sunggul Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, acara kita yang selanjutnya adalah merupakan kebaktian singkat kepada Amang Pendeta Sunggul Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mohon izin kepada Amang Pendeta Sunggul, apakah bisa mendengar suara kami dengan baik? Kebetulan suara dari tempat Amang tidak dapat kami dengar. Ya, mohon izin kepada Amang Pendeta Sunggul, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Mohon maaf Amang Pendeta, kebetulan kami belum bisa mendengar suara Amang sampai detik ini. Boleh kami dibantu Amang? Mohon izin. Ya, mungkin boleh ditekan model mikrofon dulu pada layar handphone atau layar laptop Amang Pendeta, supaya di-refresh dulu Amang, mungkin ada trouble pada jaringan. Boleh dibantu, mohon bersabar Bapak Ibu yang lain, mungkin ada trouble jaringan. Halo, halo, pikir apa ya? Ya, Horas Amang Pendeta, ya sudah dapat kami dengar dengan baik. Ya, Udah? ini sudah dapat terdengar. Sudah, Oke. sudah Amang Pendeta. Ya, terima kasih. Baik Amang, kita lanjutkan acara kita kembali, Mang. Ya, terima kasih. Ya, baik ya. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Dr. Siar Sitorus, rekan-rekan Sivitas Akademika, para dosen, pejabat direktorat, dekanat, dan tenaga kependidikan, serta saya lihat ada rekan kami Pendeta Saud sebagai undangan. Sebelum kita awali reses dari Bapak Dr. Siar Sitorus sebagai anggota DPR RI, maka kita lakukan ibadah singkat dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan
pada hari ini ya sebagaimana dalam almanak harian HKBP Sabtu 31 Juli 2011 demikian tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 demikian tertulis, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Dalam bahasa Batak demikian, sai para teteron ma ale Jakob dohot ale Israel, ai naposok kudoho, ahudo jumadihoko, naposok kudoho ale Israel, dang tagamon halupahonok kuho. Demikian firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada saat ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini adalah konteks bangsa Israel, umatnya dalam kondisi pembuangan di Babel. Karena itu sebagai orang terbuang, umat yang terbuang, sangat membutuhkan penguatan, pemberdayaan. Itu dua kata kunci yang sangat relevan. Kalau dibiarkan, mereka akan tetap menjadi budak. Karena itu, melalui hambanya Nabi Yesaya, Tuhan mengutus untuk memberdayakan, untuk penguatan, bahwa tidak selamanya mereka terbuang, terjajah. Maka itu Tuhan memberi pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya kita seperti orang Israel di saat pandemi COVID-19, kita dalam kondisi terbuang meski kita bebas bekerja dengan work from home, tapi sesungguhnya kita dalam suasana kondisi terbuang. Tidak boleh bebas sembarangan untuk berbaur dalam keramaian, bersekutu, persekutuan terpaksa harus dan sangat terbatas dan dibatasi. Itulah kondisi pembuangan yang sedang dialami oleh umat manusia di dunia ini. Sebagai umat Tuhan seperti Israel yang diberi pengharapan sebagai penguatan. Maka sekarang pun kita sangat membutuhkan pemberdayaan dan penguatan. Karena itu dalam konteks program reses kunjungan kerja Bapak Dr. Siarsitorus sebagai anggota DPR RI dan sebagai warga HKBP sangat membutuhkan bagaimana program pemberdayaan bagi suasana pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena itu meski demikian semua lini, semua orang, semua negara mengalami keterpurukan akibat pandemi ini. Maka hari ini Tuhan memberi penguatan dan pemberdayaan kepada Israel dan kepada kita juga sekarang ini. Bahwa orang Kristen tidak boleh berputus harap. Orang Kristen tidak boleh berpangku tangan. Orang Kristen tidak boleh pesimis. Kita harus ingat bahwa Tuhan memakai hambanya. Tuhan memakai orang percaya
Tuhan memakai kondisi yang pahit pun untuk melihat masa depan bahwa kita adalah umat Tuhan seperti Israel yang dijanjikan. Orang Kristen adalah umat yang dijanjikan sebagai saluran berkat. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita dengan tokoh kita, dengan warga kita, dengan wakil kita, Bapak Dr. Siar Sitorus, bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas Akademika Indonesia Pematang Siantar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ikut dalam pertemuan Zoom yang sangat berharga ini. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyambung hidup kami melalui nafas kehidupan dan kesehatan. Hal ini Tuhan kami rasakan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami. Secara khusus, pada pagi hari ini, Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar boleh melakukan kegiatan dengan program reses kunjungan kerja dari wakil kami, Bapak Dr. Siar Sitorus, terhadap Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Meski kami Tuhan berjauhan, meski kami Tuhan tidak bisa bertatap muka langsung, tapi dengan Roh Kudus, kami berkeyakinan Tuhan, kami satu iman, satu pengharapan, satu kasih. Berkatilah Tuhan pertemuan kami, berkatilah persekutuan kami, berkatilah secara khusus Bapak penceramah, Bapak Dr. Siar Sitorus, berkatilah keluarga besar Universitas Akademika Indonesia Pematang Siantar, dari pimpinan, dari pengurus yayasan, rektorat, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Darah Tuhan, kami menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu, dengan beralaskan bermohon ampunan dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Horas. Saya kembalikan kepada protokol. Baik, terima kasih kepada Amang Pendeta Sunggul Pasaribu yang sudah membawakan kebaktian singkat pada pagi hari ini. Semoga dengan renungan yang disampaikan oleh Amang Pendeta menjadi pencerahan bagi kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kami informasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung dan akan banyak umat yang akan menonton acara ini. Maka dengan ini kami minta dengan segala hormat kepada seluruh peserta Zoom meeting kita pada pagi hari ini tanpa terkecuali supaya on kamera dan kami dapat mengambil dokumentasi acara ini dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, acara yang selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan profil singkat mengenai Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar yang akan disampaikan oleh Biro Humas dan Kerjasama Universitas HKBP Pematang Siantar. Kepada Bapak Ibu dari Biro Humas, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Ibu Sondang, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu saudara-saudara. Mohon izin kami dari Biro Humas dan Kerjasama menyampaikan ihwal rencana kegiatan ini. Terima kasih buat Pak Sihar yang akrab saya panggil Bang Sihar. Walau lewat cakap-cakap lewat WhatsApp, beliau saya sangat hormat, beliau respon atas aspirasi yang ada di Sivitas HKBPNP dan persoalan-persoalan di luar HKBPNP. Bapak Ibu saudara-saudara, kami menyampaikan secara singkat profil UHKBPNP, secara khusus buat Bang Sihar. UHKBPNP berdiri atau
menerima mahasiswa tahun 2018 setelah diupayakan HKBP lewat yayasan untuk membuka universitas baru di Pematang Siantar, Bang Syahar. Jadi kita sudah HKBP sudah punya dua universitas, yaitu yang di Medan dan di Siantar. Artinya Bang Syahar, ini abang adik nih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tahun ketiga kita sejak beroperasi, kita sudah punya 2.700 mahasiswa yang datang dari 23 kabupaten kota, Bang Syahar. Termasuk dari warga abang yang di daerah Sumut 2. Ada adik-adik mahasiswa di kita sudah bergabung dengan kita, ada Toba, Samosir, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Syahar, saat ini kita ada 3 fakultas. Pertama FKIP, yang kedua FMIPA, yang ketiga Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Saat ini rektor definitif yaitu, kalau saya nggak salah tulang Bang Syahar ini, Profesor Dr. Sangkam Syahar. Beliau bersama dengan kita. Itu mungkin Pak Syahar, nanti kita boleh diskusi lebih lanjut. Demikian Ibu Sondang, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Humas dan Kerjasama Universitas HKBP Nomensen. Demikian tadi kita sudah sama-sama mendengarkan profil singkat terkait dengan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar pada saat ini. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar kepada Bapak Profesor Dr. Sangkam Syahar. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ibu Sondang dan terima kasih Bapak Lindung Arpaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Dan selamat pagi buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Syahar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane, BSBA, MBA, anggota DPR RI. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektorat Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Bapak Ibu Dekanat, kemudian kedua-kedua lembaga dan juga Kaprodi beserta Tendik dan juga mahasiswa yang kami sayangi. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan khususnya bertemu dengan Bapak yang kita hormati dan kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Syahar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane. Untuk itu secara khusus kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahar bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat memberikan waktu dan perhatian untuk kita bersama, khususnya untuk Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Sebagai informasi Pak Syahar, kami juga untuk acara ini kemarin kami undang Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan beserta rektorat dan teman-teman kita yang ada di sana. Namun pada saat ini mereka juga punya acara yang sangat penting juga bersama Ristek Dikti barangkali. Dan walaupun kebersamaan kita pada pagi hari ini tidak oleh
bersama mereka. Kami mohon kepada Pak Sihar tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, beserta hadirin semuanya, acara ini sudah lama kami tunggu-tunggu. Sudah sering kita mendengar nama Pak Sihar barangkali ya, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Sihar untuk membangun Tapanuli Raya dan juga Sumatera Utara ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat kita ini, dan secara umum memberikan pemikiran-pemikiran dan tenaga untuk menyumbangkan dedikasi beliau ke bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan harapan kami ke depan Pak Sihar selalu sehat walafiat beserta itu saya sekedar hanya memperkenalkan diri Pak Sihar bahwa saya sebenarnya adalah kerabat dari Dr. Bisuk Siahaan. Dan di sini di tempat kita ini ada Opung Dugar Siahaan, dan kita sering bertemu hampir setiap minggu bersama Bang Rindu kemarin. Jadi untuk itu kiranya melalui acara yang kita lakukan hari ini, kita semakin saling mengenal, dan kiranya perhatian Bapak Sihar Sitorus untuk kemajuan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Raya dan secara umum di Indonesia, semakin membaik dan semakin terus. Dan kami juga mengucapkan terima kasih melalui Bapak Sihar kepada pemerintah Indonesia dan khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang kami sangat cintai, dan seluruh kabinet yang beliau pimpin. Kiranya negara kita ini semakin baik. Dalam acara hari ini, serap aspirasi publik bersama Bapak Dr. Sihar, kami tahu bahwa Bapak banyak pemikiran-pemikiran, banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan Bapak. Kami juga mengharapkan kiranya aspirasi yang Bapak bawa juga dapat sampai ke Universitas HKBP Nomensen, dan akhirnya juga Universitas HKBP Nomensen Medan dan Pematang Siantar bersama Yayasan Universitas HKBP Nomensen, juga bersama HKBP, Jemaat HKBP, dan juga seluruh pimpinan HKBP sangat mendukung aspirasi Bapak, sangat mendukung program kerja Bapak, dan kami juga berdoa kiranya Bapak sehat selalu beserta ibu di rumah, itu saya beserta Bere itu, kiranya sehat walafiat selalu dan sukses selalu. Dan demikian juga dengan karir Bapak Sihar ke depan terus meningkat, dan aspirasi Bapak juga ditampung dan didukung oleh negara kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Sihar Sitorus dan juga kepada kita semua yang hadir pada acara ini. Marilah kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Sihar, dan mari kita sampaikan pemikiran-pemikiran kita. Nantinya setelah pemaparan kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, atau dapat kita juga melaporkan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita masing-masing, sehingga nanti Bapak Sihar dapat menampung semua laporan-laporan tersebut, dan juga barangkali Bapak Sihar nanti kiranya dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan para peserta
rapat Zoom yang kita laksanakan pada hari ini. Akhir kata, kiranya acara kita ini sukses pada hari ini, dan acara yang serupa kami juga mengharapkan agar dapat kita lakukan di kemudian hari, dan kami kiranya mohonkan kepada Bapak Sihar agar jangan jemu-jemu datang berkunjung ke Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar maupun yang di Medan. Terakhir, barangkali saya menyampaikan selamat melaksanakan acara ini, dan doa kami kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Bapak Profesor Dr. Sanggam Siahaan Magister of Hukum yang sudah memberikan sambutan yang sungguh luar biasa tadi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, terutama buat adik-adik kami yang berada di Universitas HKBP Nomensen, ini tiba saatnya kita mendengarkan paparan, bimbingan sekaligus mungkin masukan yang akan disampaikan oleh Bapak anggota DPR RI dari Komisi 11 Bapak Dr. Sihar PH Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk ini kepada Pak Sihar, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Sondang udah bawa acara pada hari ini. Shalom buat kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat kita semuanya. Semoga Tuhan menyertai kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada yang terhormat, Amang Rektor, Amang Sanggam Siahaan, Amang Pendeta yang sangat saya cintai, Amang Saud Sirait, Amang Pendeta Sunggul Pasaribu yang telah memberikan khotbah pembuka tadi sebelum acara ini dimulai, kepada para dosen, dekanat, pembina, sivitas, seluruh sivitas akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, terkhusus juga kepada Amang Rindu Marpaung yang telah berkenan melakukan kontak dengan saya di tanggal 9 Juli yang lalu, membicarakan pertemuan hari ini. Dan sekaligus dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf karena responnya agak lama, tapi berkat kegigihan dan keseriusan daripada Amang Rindu Marpaung bisa untuk tetap menghubungi saya, bisa ketemu pada pagi hari ini. Adik-adik mahasiswa semuanya, Bapak, Ibu yang saya hormati, pada pertemuan reses perorangan saya selaku anggota DPR RI dari daerah pemilihan 2 Sumatera Utara, pertama ini saya ingin sampaikan bahwa pertemuan hari ini saya juga tidak akan berasumsi bahwa saya akan membawa seluruh solusi pada pembicaraan hari ini, tapi yang pasti ini adalah awal daripada proses pekerjaan kita dalam menjaga optimisme. Sangat pas yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, topik pada hari ini memang sesungguhnya adalah mengenai optimisme, bagaimana kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat di balik kesulitan yang ada saat ini. Dan tentunya ini menuntut kita untuk berdiri di atas kesulitan itu sendiri. Jadi dalam hal ini bukan kerja saya sendiri, tentunya nantinya ini adalah kerja dari Bapak Ibu sekalian dan terutama juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi
Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar maupun juga para undangan pendengar pada pagi hari ini. Jadi kata kuncinya menurut saya 3 pihak harus optimis, yaitu universitas itu sendiri harus optimis, karena bagaimanapun juga Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar ini dalam hal ini Pematang Siantar adalah sebagai wadah tempat di mana anak-anak, adik-adik mahasiswa menuntut ilmu dan mempercayakan 4 tahun hidupnya di bawah bimbingan para dosen dan lingkungan yang sehat di sekitar Universitas HKBP Nomensen. Yang kedua tentunya yang harus optimis adalah mahasiswa sendiri, adik-adik sendiri yang harus optimis melihat situasi ini. Memang ini situasi tidak mudah, tetapi inilah kesempatan bagi kita untuk mereview ulang, meninjau ulang seluruh gaya hidup, cara kerja, perilaku kita, untuk kemudian kita melihat mana yang baik, yang mana yang harus kita majukan, mana yang harus kita perjuangkan. Dan ketiga yang harus optimis, ya saya sendiri juga harus optimis, anggota Dewan DPR RI juga harus optimis, DPRD tingkat 1 harus optimis, DPRD tingkat 2 harus optimis, karena ini berkaitan dengan kebijakan, dan kebijakan yang diambil inginnya menyentuh seluruh lapisan. Dan terkhusus pada pagi hari ini kita ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu terkait pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, mungkin informasinya yang belum sampai. Jadi objektif saya pada pagi hari ini adalah sebenarnya ada 2, menyampaikan informasi yang saya miliki tentang beasiswa yang ada di lingkungan Komisi 11, dan yang kedua adalah mendengar, menyerap aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dari Bapak Ibu sekalian, kendala-kendala yang dihadapi, atau bahkan mungkin ada solusi-solusi yang memang sudah dipikirkan tapi belum tersampaikan. Di sini fungsi saya untuk turut menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Jadi itulah yang nanti akan kita bahas, menurut saya yang penting untuk kita bahas pada pagi hari ini. Sebentar saya minta asisten saya untuk slide sebagai asisten sorotnya. Ya, Yuda tolong sebaran penerima LPDP. Oke. Next slide, Yuda. Oke, ini jadi di Komisi 11 itu kita bermitra dengan Kementerian Keuangan, yang mana di bawahnya ada lembaga pendidikan yang disebut LPDP. Nah, ini adalah peta penyebaran penerima beasiswa LPDP. Sumatera Utara, kontribusi Sumatera Utara, PDRB Sumatera Utara, ya GDP regional Sumatera Utara itu mungkin ada di ranking 7 mungkin ya secara nasional. Jadi kontribusi kita terhadap perekonomian nasional mungkin urutan ke-7. Ya, saya rasa 7 atau bahkan mungkin di atasnya. Namun kalau kita lihat sebaran penerima beasiswa di peta ini, Sumatera Utara itu hanya baru menerima 2,3% dari seluruh penerima LPDP kalau kita ranking 12 kurang lebih. Jadi belum sebanding dengan kontribusi Sumatera Utara kepada negara kalau kita lihat dari penerima LPDP-nya. Jadi dengan kata lain kita mempunyai argumen yang saya ingin sampaikan, kita mempunyai argumen untuk mengatakan tolong jatah beasiswa LPDP dari Sumatera Utara itu ditingkatkan karena kontribusi kita tidak berbanding lurus dengan kontribusi Sumatera Utara. Nah, ini pertama yang menjadi sumber optimisme kita bahwa kita mempunyai suatu argumen, dan tentunya ini juga nanti harus dipikirkan oleh universitas untuk kemudian meramu sistem belajar mengajarnya menjadi lebih baik dan lebih kompetitif dibandingkan yang lainnya. Saya sampaikan begini, sebenarnya di zaman milenial ini sekarang ini
revolusi industri 4.0. Kalau kita bermain di YouTube aja misalnya, tadi ada 3 fakultas, Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Pemerintahan ya mungkin ini, dan Fakultas Teknik. Apabila kita main di YouTube untuk siswa S1 dan saya ingin belajar tentang dasar-dasar ilmu teknis misalnya, saya bisa ke YouTube dan saya bisa mendengarkan kuliah 1 semester dari profesor-profesor di universitas di dunia, ternama di dunia ini. Baik itu dari Harvard, dari MIT, dari Tokyo, Waseda, seluruh dunia. Kita bisa dengar 1 kuliah utuh tanpa kita harus terdaftar dalam suatu universitas. Jadi dengan kata lain, yang mau saya sampaikan adalah cara kita belajar mengajar sekarang pun sudah berubah, dan tentunya Universitas AKBP Nomensen juga ditantang untuk mengikuti perkembangan ini, karena bagi mahasiswa yang haus ilmu pengetahuan, yang rajin, dia akan pergi ke YouTube. Sayangnya YouTube tidak mengeluarkan sertifikat kelulusan. Itu saja yang membedakan, saya pikir. Kalau kita punya kurikulum untuk S1, misalnya Fakultas MIPA, maka kita akan bisa ikuti semua kurikulum ini melalui YouTube, cuma nggak dapat sertifikat. Jadi dengan kata lain, ada suatu tantangan, yaitu mempersiapkan anak-anak mahasiswa kita ini memiliki cara pandang, cara berpikir yang baik, dengan dasar-dasar teori yang bagus, yang memampukan mereka untuk mendorong dirinya ke level yang tinggi. Dan ini saya sampaikan karena saya ada pengalaman juga, karena saya ada Universitas Satya Negara Indonesia yang kebetulan juga dirintis oleh orang tua saya. Jadi hal yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi mohon maaf, saya sampaikan ini juga kepada Bapak Ibu dosen, Pak Rektor, tentang ini, karena memang ini dunia sudah berubah, dan tentunya dengan COVID ini, ya kita yang tadinya agak gaptek pun dipaksa agak-agak setengah gaptek, agak mendingan lah sekarang. Tadinya saya nggak ngerti caranya pakai Zoom, saya sampai sekarang belum tahu caranya untuk share screen. Ya lambat laun saya akan belajar itu juga. Jadi memang kita dituntut. Nah, terkait next slide please. Jadi LPDP ini memberikan banyak sekali beasiswa, dan kita di Sumatera Utara masih di bawah daripada kemampuan kita untuk mengirimkan beasiswa. Dan ini yang menarik. Di tahun 2021, rencana anggarannya ini bertambah dari tahun lalu, padahal kita sedang COVID, ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting. Pemerintah pusat melihat, Kementerian Keuangan melihat, Kementerian Pendidikan juga melihat bahwa pendidikan ini sangat penting. Meskipun kita sedang dilanda COVID ini, pendidikan tetap menjadi prioritas yang utama, kalau tidak paling utama. Kalau kita melihat dari kenaikan anggaran 2020 ke 2021. Jadi ada kenaikan 2 triliun. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat rencana belanjanya 2021, layanan beasiswa itu akan diberikan ke 1,83 triliun. Terus pendanaan riset, nah mungkin ini para dosen daripada Universitas AKBP Nomensen juga bisa turut aktif untuk memasukkan paper, memasukkan proposal, sehingga bisa mendapatkan dana riset yang kemudian ujungnya bisa meningkatkan akreditasi daripada Universitas AKBP Nomensen, yang pada ujungnya nanti kita lihat mudah-mudahan bisa masuk dalam daftar universitas pemberi pelayanan beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia. Nah, di 2021 ada target beasiswa yang akan diberikan, ada sekitar 4.000 ke 5.000 orang. Saat ini sedang berjalan ada 7.500 ke 9.500 orang. Nah, tentunya dari 4.000 5.000 ini mungkin di 2021 ini sudah terlambat kita masukkan beasiswa, namun kita optimis harus kita rancang dari hari ini sehingga di 2022 kita bisa memasukkan nama-nama yang siapa-siapa yang akan mendapatkan beasiswa, dan turut berperan penting di sini adalah lingkungan Universitas AKBP Nomensen harus memberikan suatu lingkungan bagi anak-anak adik-adik
kita ini mahasiswa-mahasiswi untuk kemudian dia memacu dirinya mengejar beasiswa. Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke detail, nanti ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya akan share. Next ke daftar afirmasi LPDP. Jadi selain beasiswa reguler yang diberikan kepada mahasiswa, ada juga beasiswa afirmasi, yaitu beasiswa yang membutuhkan keberpihakan. Di Sumatera Utara itu ada 4 kabupaten yang masuk ke dalam daftar afirmasi LPDP. Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat Universitas HKBP No Mention mungkin juga harus main ke Nias untuk kemudian ke Nias Barat, ke Nias Selatan, Nias Utara. Yuda, next slide Yuda. Next slide Yuda. Nah, ya ke Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara untuk mencari mahasiswa misalnya atau mengundang mahasiswa dari keempat kabupaten ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di HKBP No Mention kalau mengikuti alur afirmasi. Jadi tentunya ini bisa sesuatu yang baik juga bagi Universitas HKBP No Mention. Nah, next slide berikut ini adalah daftar universitas untuk magister, tingkat magister yang dianggap oleh LPDP memenuhi persyaratan untuk perguruan tinggi tujuan program studi. Ya, ada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Negeri Palu, Purwokerto, IPB, kemudian ya yang banyak IPB di sini banyak, dan ada persyaratan-persyaratannya. Saya tidak hafal persyaratannya, mungkin kalau nggak salah dari tempat tujuan itu dia harus akreditasi A, jadi tidak mesti seluruh fakultas di universitas tersebut dia punya akreditasi A, tapi mungkin ada minimal B, B dan A, kalau nggak salah ingat saya, tapi nanti saya bisa cross check. Nah, ini yang juga bisa memacu Universitas No Mention untuk meningkatkan akreditasinya supaya anak-anak di Sumatera Utara bisa mengambil beasiswa atau ikut program beasiswa di Universitas No Mention. Berikutnya. Ya, ini beasiswa yang kita target, yang kita bidik gitu ya. Ada yang beasiswa kepada TNI, Polri, PNS, dan ada beasiswa kewirausahaan. Ini khusus untuk mencetak para mahasiswa menjadi pengusaha. Jadi banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang ditawarkan, dan ini akhirnya kita bisa melihat bahwa beasiswa yang ditawarkan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan kondisi yang ada di masyarakat, mulai dari afirmasi kepada yang khusus seperti TNI, Polri tadi, dan kemudian ada yang umum untuk beasiswa reguler. Nah, ini tolong slide beasiswa umum berikutnya. Yuda, berikutnya Yuda. Nah, beasiswa umum. Oke, berikutnya. Tadi daftar perguruan tinggi beasiswa reguler. Sebelumnya tadi. Oke, kamu cari ya daftar perguruan tinggi beasiswa reguler. Oke, jadi ada beasiswa reguler memang yang diberikan bagi mereka yang telah menyelesaikan S1 untuk ke S2. Sekarang ini LPDP juga memberikan beasiswa kepada anak-anak tingkat S1. Dan persyaratannya mungkin ini
Coba persyaratannya slide berikutnya. Slide berikutnya. Berikutnya Yuda, komponen biaya dan persyaratan. Nah, ini dia. Ini adalah komponen biaya persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ke tingkat S1. Ya, biaya pendaftaran, biaya. Jadi sangat banyak, hampir seluruh komponen biaya yang dibutuhkan mahasiswa itu ditanggung. Ya, termasuk biaya hidup bulanan juga diberikan. Jadi ini nanti bisa kita lihat lebih jauh. Nah, berikutnya program baru, slide berikut. Nah, ini beasiswa LPDP untuk S1. Pembukaan beasiswa ini Mei 2021. Jadi sudah tutup untuk 2021. Jadi kita bisa planning rencana sebenarnya untuk ke 2022. Jadi dalam hal ini ya kita memiliki waktu yang cukup untuk kita memasukkan lamaran beasiswa. Ya, saya tidak akan berikutnya. Ini saya tidak akan bacakan karena panjang dan tentunya nanti bisa dibaca sendiri dan saya akan share data tersebut. Berikutnya. Nah, beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Kemendikbud sendiri tahun 2021 ini memberikan beasiswa S1, S2, S3 dan tentunya batas waktunya 15 Agustus 2021. Ini masih keburu. Jadi kalau sudah punya nilai semester kemarin mungkin bisa untuk memasukkan permohonan beasiswa. Nah, dalam hal ini karena Kemendikbud itu berada di Komisi 10 bukan di komisi saya, maka untuk menindaklanjuti ini saya harus berkomunikasi dengan kawan-kawan saya yang ada di Komisi 10. Namun kalau saya diberikan informasinya dan kemudian saya dimintakan untuk menyampaikan ya dari Universitas HKBP Nommensen untuk follow up, silakan layangkan nanti kepada kantor, ke tim saya, nanti juga nomornya akan saya share tim dari tenaga ahli saya untuk kemudian bisa memfollow up ini. Jadi deadline 15 Agustus ya mepet, tapi masih bisa kalau kita mau. Nah, berikutnya. Nah, Oke, berikutnya ini persyaratan beasiswa S1, saya juga tidak akan bacakan. Mungkin sekilas saja, IPK harus 3,25, jadi buat adik-adik yang sekarang IPK-nya 325 dari skala 4, jadi B+ gitu ya, itu bisa mengejar deadline 15 Agustus tadi, usia paling tinggi 22 tahun, jadi yang senior mungkin ya harus cari jalan lain, tapi kalau yang masih 22 dengan IPK 3,25 ya mungkin masih bisa kemudian masukkan lamarannya untuk beasiswa, aplikasi untuk beasiswa. Berikutnya, pemerintah pusat juga memberikan kartu Indonesia Pintar Kuliah yang tujuannya untuk membantu para keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Jadi buat keluarga yang kurang mampu ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat dan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Siapa yang berhak untuk menerima KIP kuliah ini? Ya ini anak-anak SMA, SMK. Jadi Universitas HKBP bisa bekerja sama atau mengundang SMA-SMA yang memang dikenal reputasinya, yang memiliki reputasi baik, untuk kemudian bisa menerima siswa tersebut sebagai mahasiswa di HKBP Nommensen dalam program beasiswa. Berikutnya, Ristek Dikti sendiri juga memberikan banyak beasiswa
ya, beasiswa prestasi akademik Ristek Dikti untuk anak-anak yang jenjang S1 ini juga bisa diberikan. Mereka memberikan kepada mahasiswa yang sedang semester 2 sampai dengan semester 8. Jadi sudah masuk 1 semester, semester 2 sudah bisa memasukkan aplikasi beasiswa. Dan tentunya ada persyaratan, salah satu persyaratan IPK-nya harus 3,0 dari 4, skala 4. Dan penerima beasiswa menerima bantuan 400.000 per bulan. Dan dalam situasi COVID saat ini di mana kita belajar mengajar ada di rumah atau bahkan ya di rumah tidak di kampus kalau belum tatap muka, atau kita pakai mix gabungan tatap muka dan daring, tentunya bantuan 400.000 meskipun banyak kurang, tetapi untuk memulai mungkin sudah bisa. Kemudian dari Dikti lagi juga ada bantuan belajar mahasiswa. Berikutnya, ya, Direktorat Pendidikan Tinggi juga memberikan. Jadi sangat banyak sekali program beasiswa yang diberikan yang dapat diambil dari pemerintah pusat. Nah, di luar itu, di luar kementerian, lembaga pemerintah pusat, ada juga beasiswa dari Bank Indonesia. Ini ada tiga bank yang saya bisa lihat program beasiswanya, yaitu Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan CIMB Niaga. Nah, kebetulan Bank Indonesia dan BRI ini juga adalah mitra kami di Komisi 11. Jadi, kalau ada anak-anak kita yang memang menginginkan beasiswa dan kemudian mempunyai prestasi yang baik secara akademis maupun non-akademis, bisa memasukkan aplikasi, dan tentunya universitas sebagai orang tua daripada mahasiswa dalam hal ini, kalau perlu saya memfollow up, silakan, saya akan dengan senang hati memfollow up-nya sehingga ada mahasiswa kita yang dapat menerima beasiswa. Nah, salah satu syarat untuk Bank Indonesia IPK-nya 3, usia maksimal 23 tahun, minimal sudah 40 SKS. Jadi kurang lebih semester berapa tuh? Semester 3 ya, semester 3 atau semester 4 dia boleh masukkan aplikasi beasiswa. Demikian juga berikutnya BRI. BRI juga memberikan beasiswa S1 untuk pada semester 5 sampai 8. Jadi tahun ke-3 sampai tahun ke-4. CIMB Niaga juga demikian, memberikan beasiswa mulai dari semester 5 ke depan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Pak dosen, informasi yang bisa saya berikan terkait beasiswa yang ada di pemerintahan pusat maupun di luar pemerintahan pusat, seperti di Bank Indonesia, di bank pemerintah, dan bank swasta. Tentunya CSR daripada perusahaan-perusahaan swasta juga masih ada. Saya pikir kalau sudah satu anak tembus menerima beasiswa untuk kemudian mencari tambahan melalui CSR perusahaan swasta, saya pikir pintu itu pun masih terbuka. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, dan tentunya aspirasi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu yang lebih penting bagi saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada protokol. Baik, terima kasih kepada Pak Sihar Sitorus yang sudah menyampaikan pemaparan terkait bagaimana tadi adanya program beasiswa baik yang lintas komisi maupun yang ada di mitra Komisi 11.
Bapak Ibu serta hadirin sekalian, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh Pak Syihar, ada beberapa hal mungkin yang ingin kita diskusikan secara dialog, dan untuk ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum kepada adik-adik kami mahasiswa yang tentunya nanti akan menyampaikan aspirasi baik masukan maupun pertanyaan seputar apa yang telah disampaikan oleh Pak Syihar, kami buka di sesi pertama ini untuk para rektorat dan sivitas akademika lebih dahulu, dan beberapa undangan kami yang sudah hadir dalam reses perseorangan pada pagi hari ini. Kemudian nanti akan kita buka satu sesi lagi untuk adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Untuk ini kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan baik saran, pendapat maupun aspirasi kepada Pak Syihar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, apakah mungkin kita mulai dari Pak Rektor lebih dahulu, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Rektor terkait apa yang disampaikan oleh Pak Syihar? Kepada Pak Rektor kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sondang. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Syihar yang telah menyampaikan jenis-jenis beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, khususnya dengan mitra Komisi 10 maupun lintas Komisi 10. Pak Syihar yang kami hormati, bahwa bangsa kita ini sangat bervariasi. Dari universitas yang sudah sangat maju hingga ke universitas yang baru buka. Seperti Universitas HKBP Nomensen Medan Siantar merupakan pendatang baru, masih pada usia tahun ketiga. Kami di sini Pak Syihar berusaha keras agar operasional universitas ini dapat terlaksana dengan taat ajas. Namun seiring dengan usianya, ada beberapa hal yang tidak fit dengan kriteria-kriteria penerima beasiswa tadi itu. Misalnya peringkat ataupun kualifikasi akreditasinya. Alangkah sayangnya apabila secara normatif peringkat ini membatasi penerima beasiswa di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Apakah misalnya universitas dengan peringkat B ataupun dengan sangat baik yang sudah lama usianya yang hanya dapat menerima itu? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tersebar di wilayah-wilayah yang kita katakanlah dulu masih di bawah garis peta garis kemiskinan, namun di sana ada juga universitas. Ya, tidak semua saudara-saudara kita di tanah air ini dapat berangkat ke Jawa Barat ataupun ke Jakarta ataupun ke Jawa Timur. Namun banyak universitas yang tersebar yang bukan hanya dikelola oleh pemerintah, tapi ada juga universitas yang dikelola oleh masyarakat. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada Bapak agar kiranya pemerintah sekali lagi dapat mempertimbangkan peringkat kualifikasi akreditasi itu, karena pada saat ini dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk menetapkan kualifikasi itu sangat berat Pak Syihar, khususnya bagi universitas-universitas yang ada di daerah. Kita ini sudah berusaha keras dan sekarang memang kita sudah memperoleh dengan akreditasi 9 standar, kita dapat memperoleh baik. Tapi itu baik itu bukan pengertian yang persyaratan-persyaratan yang ditetapkannya itu. Jadi apabila ini dapat diubah ataupun kebijakan ini dapat dipertimbangkan kembali, maka saya pikir saudara-saudara kita yang ingin mengecap dunia pendidikan, khususnya dari latar belakang ekonomi yang
pas-pasan yang berasal dari daerah-daerah yang tidak mampu berangkat ke Jakarta karena persaingan kompetisi di antara anak bangsa. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak ini tidak dapat bersaing antara sesama mereka. Tentunya ada kesempatan-kesempatan bagi anak-anak yang belajar tambahan sehingga kompetensinya meningkat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih belum mampu? Mereka hanya mampu mengecap pendidikan dengan biaya yang sangat minim. Mereka perlu bantuan ini Pak Syahar. Inilah yang kami sampaikan kepada Pak Syahar agar dapat memperjuangkan ini sehingga lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang walaupun awalnya anak-anak ini kurang mampu berkompetisi tetapi minatnya sangat tinggi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya di kemudian hari sehingga generasinya juga akan lebih baik lagi. Itu yang harapan kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Syahar agar dapat menyuarakan ini kepada pihak-pihak yang memberi beasiswa itu. Demikian Pak Syahar, terima kasih Mas Sumbang. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Rektor atas saran maupun pertanyaan yang disampaikan. Sangat menarik ya Pak ya. Kemudian mungkin kami lanjutkan dua penanya atau pemberi saran yang berikutnya sebelum nanti akan ditanggapi secara bersamaan oleh Pak Syahar. Mungkin kami serahkan kepada Bapak Ibu. Ya, baik, Bu Sonang. Ya, dengan Bapak siapa? Rindu Marpaung, Bu Sonang. Iya, silakan kepada Bapak Rindu Marpaung. Kami persilakan Pak. Ya, mungkin bukan soal bertanya, mungkin Bu Sonang sekedar pemantik mungkin. Ini adik-adik mahasiswa asal Sumut Tua, tadi malam kita juga sudah sharing gimana adik-adik ini menyampaikan aspirasinya. Sekedar informasi buat Pak Syahar, apa yang disampaikan Pak Rektor tadi memang itu juga menjadi pergumulan kita perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, khususnya yang kampus yang di bawah naungan gereja. Ada agak sulit kita mengakses informasi seperti apa. Terima kasih juga buat Bang Syahar udah kasih info sama kami. Mungkin soal persyaratan itu bisa nanti ke depan bisa Abang perjuangkan, karena memang ada daya tangkap anak-anak atau peserta didik yang biasa-biasa saja, apalagi tapi kemudian terbentur soal finansial. Nah, jadi sekedar informasi buat Pak Syahar, kita 1 tahun itu 7 juta lebih lah 1 tahun uang kuliah. Dan itu Pak Syahar 6 kali bayar. Kami harus jujur sampaikan Pak Syahar, seperti sampaikan Pak Rektor, dari 6 kali bayar itu memang fakta mahasiswa di kita rata-rata ekonomi lemah Pak Syahar. Mungkin Bang Syahar udah tahu itu gimana dari dulu ya kan, bagaimana bernomensen. Nah mungkin lewat teman-teman, lewat adik-adik mahasiswa, ini momen kalau kalian biasa yang gimana sih seperti apa Bang Syahar, ini momennya kita bisa bercerita sama Bang Syahar, apa keluhan adik-adik soal di masa pandemi ini ada yang orang tuanya yang nggak kerja lagi, mungkin bisa curhat lah seperti itu mungkin Bang Syahar. Silakan buat adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih buat Bang Rindu atas atensi masukannya tadi. Mungkin sebelum ke adik-adik mahasiswa, kita akan buka nanti Bang Rindu. Di sini hadir kami bersama dengan kita, Amang Pendeta Sirait. Ada yang ingin disampaikan Pak Pendeta Sirait, Pak Saud Sirait, Pendeta Saud Sirait. Silakan kepada Ibu atau kami, Pak Pendeta Saud Sirait. Terima kasih, kedengaran ya? Ya, kedengaran. Saya masih, karena baru selesai bypass.
masih tahap recovery ya. Luka-luka di dalam masih berproses untuk perekatannya. Ya, bersyukur bisa melihat wajah Bang Sihar ya, dan bangga untuk proses ini. Saya kebetulan juga ketua komisi beasiswa di STT HKBP. Di istilah di STT itu nomenklaturnya kepala. Meskipun 105 orang yang sampai semester ini yang bisa memperoleh beasiswa oleh kebaikan dari jemaat, artinya tidak dari negara. Melalui itu, jadi terbuka juga sebetulnya di luar negara. Karena itu juga sebetulnya bagian dari kesaksian kita, menyumbang ke negara juga hal yang bagus melalui pembiasiswaan mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi tidak sepenuh-penuhnya untuk meraih dari negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Bang Sihar dan Pak Rektor, Profesor Dr. Sanggan, beberapa kali juga dalam berbagai kesempatan untuk no-mention, nah misalnya Bang Sihar dan Pak Rektor, ini ada untuk merangsang trigger untuk berprestasi. Jadi tiap tahun itu ada Olimpiade Matematika. Misalnya, tidakkah baik misalnya dengan bantuan Bang Sihar dibentuk tim gitu, 5 orang mahasiswa non-esensial ini. Di drill berminat tadi Pak Rektor katakan banyak yang berminat, tetapi Bang Sihar katakan perlunya lingkungan di kampus. Nah ini saya kira bisa dipertemukan. Ya, Pak Rektor bikin tim khusus supaya bisa menang di Olimpiade. Mahasiswa Universitas HKBP No-Mention, Pematang Siantar, dalam 1 tahun gitu. Dan mungkin dengan rindu, ya juga ada kawan sana Pendeta Sunggul Pasaribu, coba itu. Dan itu saya kira akan memberi sesuatu yang biasa kalau sampai bisa masuk Olimpiade tingkat nasional maupun internasional. Jadi beasiswa pun akan membanjir melalui prestasi yang demikian. Sini aja saya sampaikan, ya mudah-mudahan Bang Sihar, saya kira Bang Sihar akan sangat bangga dan bergembira, terharu untuk membentuk itu bersama-sama. 5 orang saja di drill 1 tahun ini untuk mengikuti Olimpiade Matematika misalnya dari mahasiswa Universitas HKBP Pematang Siantar. Terima kasih. Terima kasih Bang Sihar. Salam sehat dan terberkati, dan juga kita semua, Pak Rektor, SSC, semua kawan-kawan SSC, rindu juga. Ya. Oke. Halo. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada ibu kami Pendeta Saud Sirait. Kami berharap semoga cepat pulih dari penyakit yang sedang mendera dan segera bergabung di masyarakat umum pada sekitarnya, yaitu ya. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita tadi sudah mendengarkan 3 tanggapan pertama di awal. 3 tanggapan pertama di awal, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Rektor, kemudian Bapak Rindu Marpaung, dan dari Amang Pendeta Saud Sirait. Mungkin ini di awal boleh ditanggapi oleh Pak Sihar sebelum kita lanjutkan sesi kedua dan kita akan buka dialog bersama. Kepada Pak Sihar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menggelitik dan merangsang kita untuk berpikir. Memang mana ya, ini bilangnya memang nggak fair rasanya ya. Memang sulit kita untuk
menyenangkan semua orang dan menjadi fair. Bagaimanapun juga kalau kita lihat di dunia kerja, saya bercermin melalui dunia kerja, di mana memang kalau yang biasa-biasa aja memang harus harus belakangan gitu, kecuali memang pas momennya dia bisa ini. Demikian juga dengan yang beasiswa ini juga, saya pikir yang pasti ada keterbatasan dari pemerintah. Misalnya kalau tadi Amang Rektor mengatakan ini persyaratan untuk menjadi universitas yang penerima atau tujuan studi beasiswa ini sulit, dan memang betul sulit, dan saya paham sekali untuk menaikkan akreditasi dari C ke B dan dari B ke A itu perlu investasi yang sangat besar. Dan mengingat lagi tadi Universitas HKBP Nomensen Pemantang Siantar yang baru berusia 3 tahun, tentunya menjadi lebih berat lagi, atau minimal pekerjaan rumahnya menjadi lebih panjang, karena tentunya orang menanyakan rekam jejak dan yang lain-lainnya. Jadi memang pekerjaan rumah yang lebih ini ya. Memang saya nggak tahu gimana menjawab pertanyaan Amang tadi. Kalau misalnya peringkat atau persyaratan itu dilonggarkan, misalnya tadi akreditasi A, oke lah untuk yang universitas top 20 mungkin dia harus A, tapi kalau yang ke bawahnya mungkin bolehlah dari 20 ke 50 B, misalnya begitu. Saya nggak bisa memberikan ini, tapi kira-kira saya bisa tangkap dengan makin banyaknya dengan dilonggarkannya itu, maka kita bisa menjaring lebih banyak mahasiswa yang kurang mampu untuk kemudian menerima beasiswa, dan universitasnya dapat bergulir, dan proses belajar mengajar juga dapat bertambah baik, dosen juga menjadi lebih baik lagi. Saya paham. Namun solusinya tersebut yang memang saya pikir tidak bisa selesai dalam satu pertemuan ini, dan ini tetap menjadi bahan pemikiran. Bisa saya bawa dalam ruang rapat nanti, khususnya dengan LPDP, untuk ada semacam afirmatif terhadap universitas-universitas tertentu, misalnya universitas tradisional dalam arti dalam tanda kutip, misalnya ya karena kita HKBP Nomensen, ya itu bisa dibilang universitas klasik, universitas pelopor, bisa dikatakan demikian. Mungkin kita mesti mencari jalan supaya kita bisa masuk ke suatu wilayah tersebut dan kita bisa dibuka kelonggaran. Kira-kira itu yang dalam pikiran saya. Yang kemudian yang kedua, mungkin dari Kemendikbud, yaitu di Komisi 10, saya di Komisi 11, Amang, jadi yang membidangi keuangan perbankan sebenarnya. Tapi kebetulan di dalamnya ada Kementerian Keuangan yang memiliki program pendidikan. Tapi kalau dana pendidikan yang 20% itu sendiri pun itu adanya sebenarnya di Kementerian Pendidikan yang berada di Komisi 10. Nah, yang bisa saya terbayang saya adalah ini bergantung daripada efektivitas daripada anggaran yang 20% tersebut. Apabila Kemendikbud mempunyai anggaran demikian besar, mungkin bisa ke provinsi, provinsi baru ke universitas-universitas untuk menawarkan program beasiswa. Sehingga kita dari Sumatera Utara misalnya ada semacam afirmatif atau dari keberpihakan dari provinsi untuk mempunyai program beasiswa untuk universitas tertentu. Universitas tertentu ini mungkin itu tadi juga mungkin definisinya ya ini harus mungkin didiskusikan supaya dia juga bisa universal, bisa ya mungkin misalnya universitas berbasis apa ya kita bilang kan, bagaimanapun juga Nomensen kan ada HKBP, berarti kita bisa bilang berbasis gereja, di tempat lain mungkin berbasis agama lain, mungkin mereka itu masuk definisi tertentu sehingga kita ada jalan untuk mendapatkan anggaran untuk beasiswa.
mungkin seperti itu yang ide yang bisa saya pikirkan, namun itu nanti kita bisa diskusikan dengan berbagai pihak. Jadi mohon maaf Amang Rektor kalau jawaban saya tidak bisa langsung mengena kepada sasaran pertanyaan bagaimana anak-anak yang datang dari keluarga miskin di bawah garis kemiskinan atau dalam keadaan COVID ini orang tuanya sudah ter-PHK, dan terutama kita Sumatera Utara kalau bisa anak kita tidak putus sekolah. Jadi memang ya perlu kita kita pikirkan, dan tentunya peluang yang ada nanti coba saya akan bertanya kepada mitra saya yang dari Bank Indonesia atau bank pemerintah untuk kerjasama dengan universitas swasta seperti HKBP Nommensen, itu bagaimana persyaratannya, kalau belum ada seperti apa, sehingga minimal HKBP Nommensen memiliki suatu program yang bisa disampaikan kepada banyak orang, entah itu nanti 5 orang, 10 orang, 15 orang, kita nggak tahu, tapi minimal ada satu jalan yang bisa ditempuh oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Kepada pertanyaan kedua, Pak Rindu Marpaung, ya memang nanti saya coba tanyakan dulu kepada Kementerian Keuangan terkait dana pemulihan ekonomi nasional. Setahu saya ada bantuan Presiden, ada bantuan pemulihan ekonomi nasional bagi orang-orang yang terkena PHK. Ya, terkena PHK, kemudian dia mau berusaha, maka dia akan diberikan keringanan. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua ter-PHK, anak kuliah terancam putus sekolah. Ini bagaimana? Nah, tentunya dengan bantuan bansos yang sangat besar saat ini, di mana data-data keluarga, data-data pribadi sudah terkonsolidasi, tentunya mungkin lebih mudah lagi untuk mengetahui orang-orang yang ter-PHK tetapi anaknya kuliah dan terancam putus sekolah, itu mungkin lebih mudah lagi untuk dikerucutkan. Jadi mungkin ini saya akan coba tanyakan kepada pihak yang terkait ini, terutama yang di dalam komisi saya. Ya, ketiga, Amang Bapak Uda Saud Sirait, Pendeta Saud Sirait, ya doa saya juga semoga cepat sembuh. Boleh semangat, tapi ya boleh semangat, tapi ya di agak-agak direm sedikit biar denyut jantung kita nggak jalan tol terus. Iya, karena Bapak Uda ini sangat aktif berpikir, jadi jalannya jalan tol terus, kecepatan tinggi terus, jadi ya kadang-kadang perlu ngerem juga. Nah, ya sangat menarik, mungkin Olimpiade itu salah satu jalan, tentunya kita ingin membuat lingkungan belajar mengajar yang baik, yang menstimulir mahasiswa ini berkarya. Memang ya saya pikir Amang Rektor pasti sudah punya kiat bagaimana, dan tentunya saya sebagai warga HKBP, sebagai pengusaha, sebagai anggota dewan, tentunya juga akan mendukung selama memang itu di batas kemampuan saya. Saya pikir sementara itu demikian tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada Sondang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sihar buat tanggapan atas sumbang saran maupun masukan yang disampaikan oleh Bapak Rektor, Pak Rindu Marpaung, dan Amang Pendeta Saud Sirait. Mungkin sesi berikutnya kita akan buka kepada adik-adik kami dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Jika ingin menyampaikan pertanyaan, masukan maupun saran, mohon menyebutkan nama lengkap. Kemudian jika mahasiswa menyebutkan dari fakultas apa dan menyampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Kepada adik kami mahasiswa, kami persilakan. Bu. Ya, silakan adik kami. Ya, memberikan nama dan nama fakultasnya apa. Kami persilakan.
Baik, selamat siang buat kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Nama saya Poppy Hutauruk. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4. Baik, pertanyaan saya. Gini Pak, saya agak merasa agak ada sedikit ketimpangan begitu kan. Sedikit bercerita tentang saya sewaktu SMA itu, saya termasuk siswa yang dari SD, SMP, SMA tuh termasuk masuk ke dalam juara 1 gitu. Dan tapi gini, ketika SMA saya tuh mulai kritis, mulai berpikir tuh kayak ada beberapa teman saya yang dapat bantuan seperti itu kan. Tapi orang-orangnya itu ya termasuk orang-orang yang bukan juara dan malahan banyak yang suka cabut dari kelas termasuk yang bandel. Tapi tiba-tiba kepala sekolah panggil, suruh ambil bantuan di bank segala macam begitu. Saya rasa kayak loh kok saya juara tapi nggak pernah dapat gitu ya kan. Terus juga itu ketika SMA itu pertanyaan saya buat Bapak. Terus yang selanjutnya ketika udah mahasiswa nih. Saya mahasiswa semester 4 ya IPK-nya pas-pasan untuk daftar beasiswa. Sering dapat daftar beasiswa itu di Instagram. Dapat dari Instagram saya daftar Educator ID, scholarship dan sebagainya. Tapi nggak pernah lolos gitu. Saya mau minta tips gitu. Bagaimana tips untuk lolos beasiswa gitu, Pak. Terus yang terakhir sering sekali sebagai persyaratan dan ketentuan untuk daftar beasiswa itu adalah mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang aktif di kampus, aktif dalam organisasi baik dalam maupun luar kampus tapi tidak punya prestasi? Apakah itu bisa mendapat beasiswa, Pak? Terima kasih, Pak. Sekian pertanyaan saya, Bu. Baik, terima kasih buat adinda kami Poppy Hutauruk ya yang sudah memberikan beberapa pertanyaan pada pagi hari ini. Mungkin masih ada dari kami dari mahasiswa yang lain yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kami persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama, fakultas, dan di tingkat berapa. Kami persilahkan kepada yang pertama tadi. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Aisafira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, sekarang di semester 4. Saya ingin bertanya, Pak, yang pertama itu mengenai kesulitan dan keresahan mahasiswa selama masa pandemi ini. Nah, kemarin, Pak, itu masih ada mengenai kuota, Pak. Kuota Kemendikbud kemarin itu masuk, Pak. Tetapi sekarang ini kuota Kemendikbud itu sudah tidak berjalan lagi, Pak. Nah, ini menjadi salah satu keresahan mahasiswa, Pak. Bukan cuma mahasiswa, tetapi siswa-siswi juga ini menjadi keresahan, Pak. Karena kalau misalnya kita Zoom itu sekitar sehari bisa 5 kali Zoom, itu bisa 2 giga loh, Pak. Dan sementara kuota itu harganya mahal, Pak. Jadi kebetulan Bapak tadi kan di Komisi 11 dan Kemendikbud di Komisi 10, mana tahu nantinya Bapak bisa konsultasi lagi dengan Bapak-Bapak Kemendikbud mengenai kuota belajar ini diluncurkan kembali gitu Pak. Kemudian yang kedua mengenai beasiswa. Nah, menurut saya Pak, apalagi untuk kampus kami ini, bukan mahasiswanya tidak berprestasi. Apalagi kami ini Pak, kalau melihat beasiswa itu langsung tergiur. Kami juga ingin membantu orang tua kami untuk meringankan, istilahnya meringankan UKT kami itu sendiri. Tapi kalau kami lihat syaratnya, oke, IP kami cukup. Terus yang selanjutnya keresahannya ada lagi, yaitu akreditasi. Ya kita langsung mundur itu Pak. Padahal kita ini orang-orang yang mau sebenarnya. Banyak kita ini orang-orang yang mau. Kayak kemarin kami mendaftar kampus mengajar itu banyak kami Pak. Cuman banyak yang nggak lolos juga gitu Pak. Kami pun heran. Padahal akreditasi prodi kami udah B, tapi kami tidak lolos juga. Padahal pun teman saya yang di Universitas A, memang akreditasinya A, tetapi syarat-syaratnya dia misalnya dia tidak punya sertifikat organisasi. Dia tidak punya sertifikat prestasi. Tetapi saya punya. Saya waktu itu mendaftar juga memasukkan itu semua, tapi kami gagal gitu Pak. Dan yang A itu yang lolos gitu. Ini kan kayak kita tuh nggak ada gitu ininya kesempatan buat dapat beasiswa.
Kemudian selanjutnya Pak, keresahan saya, ini bukan keresahan saya, tapi ini keresahan seluruh masyarakat. Apalagi ibu-ibu kemarin, mereka bilang sama saya seperti ini Pak, mungkin ini bukan tentang kuliah, tetapi tentang SMA, mengenai jalur PPDB itu Pak. Misalnya pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi itu Pak, di satu kecamatan, itu kan wilayahnya luas. Satu kecamatan itu misalnya saya sebutnya namanya kecamatannya Raya Kahean. Itu kampungnya banyak Pak, dan jauh dari tempat SMA-nya itu. Tetapi mereka nggak lolos, dan nggak lolos itu setelah ada pendaftaran ulang. Jadi orang tuanya bingung. Dan akhirnya marah ke sekolah. Ya marah lah Pak pastinya, karena udah pendaftaran kedua. Kemudian bingung, dinyatakan mereka nggak lolos karena jauh. Jarak sekolah memang dari kampung sekolah dengan kampung mereka. Jadinya mereka akhirnya sekolah di kota, mereka sekolah di tebing tinggi, dan itu menurut saya Pak, biaya sekolahnya cukup mahal, padahal mereka itu dari kampung. Kemudian mereka di kampung dan sekarang daring, tetapi mereka nggak ada jaringan, itu kan menjadi masalah juga Pak. Kemudian itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Adinda kami, Adinda Nanda Ayu Safira, ya, yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Baik, kami buka satu penanya yang ketiga untuk sesi kedua ini. Kami persilakan. Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama, fakultasnya, dan tingkat berapa. Silakan. Terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sregar. Saya dari FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan, dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi gini Pak, yang menjadi keresahan saya juga mewakili dari mahasiswa Labuan Batu yang kuliah di Universitas Nomensen Pematang Siantar, bahwasannya di tahun 2000 itu mengadakan beasiswa Pak, di tahun 2020. Dan di situ, pada saat itu mahasiswa Labuan Batu gencar-gencarnya untuk mengurus administrasinya Pak, yang cukup dibilang rumit. Karena mahasiswa Labuan Batu yang berada di pinggir-pinggiran juga desa ikut mengurus sampai datang pada kota Kabupaten Labuan Batu, Pak. Tapi Pak, yang menjadi keresahan saat ini, Pak, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 saat ini, di bulan Juli, bulan 7 ini, Pak, beasiswanya tidak turun, Pak. Saya mewakili mahasiswa Labuan Batu menyampaikan menjadi keresahan saya dan kawan-kawan untuk Bapak ikut serta dalam menuntaskan apa yang menjadi keresahan kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Jeffrey Sregar, singkat padat dan sangat jelas ya pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Baik, mungkin kepada Pak Sihar boleh menanggapi 3 penanya dari adik-adik mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Yang pertama tadi ada dari Popi Hutauruk, yang kedua Nanda Ayu Safira, dan yang ketiga ada Bung Jeffrey Sregar. Kepada Pak Sihar kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sulit semua ini. Baik, coba saya coba jawab deh satu persatu nih. Tentang tips, nih Popi nanya tadi tips lolos beasiswa ya. Semua sudah diikuti tapi kok masih nggak lolos. Pertama, itu yang satu misteri hidup. Ya, yang kita sendiri juga tidak tahu. Namun yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu nih terkait beasiswa, pemberi beasiswa itu menginginkan seseorang yang pertama time management-nya bagus. Time management bagus itu berarti selain akademisnya dia bagus, ya outputnya tentunya IPK-nya bagus. Tapi di luar akademis dia juga aktif. Jadi dia time management-nya bagus. Kedua, yang mereka lihat juga umumnya adalah kegiatanmu ini memberikan manfaat apa kepada lingkungan.
Ya, karena di situ nanti ada essay, paper yang harus ditulis, ada batasan biasanya berapa jumlah kata yang diberikan. Dari situ harus terrefleksi apa yang artinya pelajaran hidup apa yang kamu terima melalui kegiatanmu itu. Itu perlu dipikirkan gitu ya. Dan ketiga, harus bisa menunjukkan bahwa bertanggung jawab. Gitu. Ini mungkin saya pikir 3 hal, karena pertanggungjawaban itu penting, karena pemberi beasiswa ini pun juga ingin akan diminta pertanggungjawaban juga kepada pembinanya atau kepada donornya atau kepada dalam hal pemerintahan tentunya oleh BPK, ujung-ujungnya diaudit gitu ya. Itu 3 hal yang mungkin perlu ditanamkan di benak kita, ya, time management, bertanggung jawab, dan pelajaran hidup apa dari kegiatan yang kamu lakukan. Nah, itu yang saya bisa inikan. Tetapi namun itulah apa namanya ya, makanya saya bilang tadi misteri. Kok saya yang juara 1 terus malah nggak diterima gitu. Dan itu memang itu terjadi. Jadi persaingan itu memang ketat. Dan kembali lagi, yang paling penting jangan pernah mudah menyerah, coba terus bertanya, bahkan kepada mereka yang memberi itu kalau gagal misalnya ya tanya, mungkin nggak dijawab sih, cuma kemungkinan. Ya, tapi nggak ada salahnya itu sebagai latihan buat diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak bergantung daripada jawaban orang, tapi latihan bagi diri kita sendiri untuk menyampaikan kenapa saya ini kemarin gitu. Itu buat melatih diri sebenarnya, bukan tidak bergantung dari jawaban orang. Dia bisa jawab, bisa enggak, tetapi dari kita sebagai bentuk refleksi diri kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab pada Poppy. Kedua, Nanda Ayu Safira. Ya memang ya itu tadi hampir mirip dengan Poppy juga nih, ya, tentang beasiswa semua udah terpenuhi tapi terbentur. Kembali lagi jangan pernah menyerah, dan ini di Komisi 10 sini jawaban ini sebenarnya saya tidak mau melangkahi jawaban mereka, tapi saya akan angkat isunya zonasi, ada program zonasi tapi dan zonasi nggak diterima juga, malah harus ke kota, biayanya makin mahal. Jadi apa gunanya program zonasi itu kan kira-kira seperti itu. Nah, tentunya banyak kasus yang seperti ini dan pemerintah tentunya mencari jalan menjaring sebanyak mungkin, pasti ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal ini bagaimana? Nah, inilah mungkin yang akan menjadi bahan diskusi. Jeffrey juga tentang beasiswa yang tidak turun-turun. Saya pikir kembali lagi, tadi saya sudah sampaikan contoh-contoh banyak program beasiswa yang ada, ya itu kita lihat, kita majukan lagi. Mungkin ada yang kurang pas saat itu, topiknya mungkin kurang kuat, mungkin di dalam esainya. Kalau IPK, saya pikir ya 3,25 di mana-mana mungkin, kecuali yang top mungkin ya agak-agak beda, tapi kalau yang di luar top 3, top 5, top 5 begitu mungkin 3,25 itu 3,2, IP 3,2 ya berimbang lah menurut saya. Tinggal yaitu tadi mungkin kamu kurang menunjukkan atau harus menunjukkan tadi itu bagaimana kamu bertanggung jawab atas hidup kamu, waktu yang kamu miliki. Ya, yang lainnya adalah bagaimana aku memberikan kontribusi kepada masyarakat. Saya pikir itu yang akan dilihat oleh para pengambil keputusan. Dan terakhir memang sering-sering bermain dengan para dekan, para administrasi di universitas, karena kalau misalnya harus minta tolong universitasnya untuk memfollow up misalnya, nah ada misalnya
ada surat bisa dilayangkan ke saya akan bantu follow up. Itu yang paling minimal bisa saya janjikan, membantu memfollow up kepada pihak yang terkait. Jaminan hasil saya nggak bisa, tapi kalau menyampaikan mungkin saya rasa itu sangat mungkin. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syihar atas tanggapan terhadap saran dan aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan aspirasinya pada siang hari yang berbahagia ini. Kami persilakan kepada 3 orang penyampaian aspirasi pada siang hari. Ada lagi Bapak Ibu atau adik-adik kami yang ingin menyampaikan aspirasinya? Kami persilakan. Masih ada adik-adik kami mahasiswa? Kami sangat melihat adik-adik kami mahasiswa banyak bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Apakah memang pertanyaan yang sama telah disampaikan melalui teman-teman yang 3 tadi, atau masih ada yang ingin disampaikan? Mumpung kita masih bersama dengan Bapak anggota DPR RI dan secara langsung bisa menyampaikan aspirasi dan didengar oleh beliau. Ya, kami persilakan buat adik-adik kami yang ingin masih menyampaikan aspirasinya, kami persilakan. Ya, masih ada? Udah cukup kali. Ya. Oh ya, cukup? Cukup, baik. Saya pikir yang tadi ketiga adik-adik mahasiswa yang tadi sudah mengakhiri dialog kita pada siang hari ini. Maka Bapak Ibu serta hadirin sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, mungkin Pak Syihar sebelum menutup acara ini secara resmi, ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan bagi kita semua. Kepada Pak Syihar kami persilakan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, kepada Amang Rektor, pada Amang Rindu Matpaung, dan seluruh sivitas akademika Universitas HKBP Nomensen untuk pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak yang kita ingin tanyakan, masih banyak yang membutuhkan jawaban yang lebih spesifik, namun memang topiknya juga topik yang cukup berat ini. Saya harapkan kita bisa berkomunikasi lagi dan untuk memfollow up apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, sekaligus saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian. Horas. Baik, terima kasih kepada Pak Syihar. Maka dengan demikian berakhir sudahlah acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Serap aspirasi publik anggota DPR RI Bapak Dr. Syihar PH Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan untuk Dapil 2 Sumatera Utara bersama dengan Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Rektor Universitas HKBP Nomensen bersama dengan Sivitas Akademika, adik-adik mahasiswa Universitas HKBP Nomensen. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Saud Sirait. Semoga cepat pulih dan tetap memiliki semangat yang kuat. Sekali lagi semoga Tuhan beserta kita, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang dan horas. Salam. Shalom.